Salam, selamat pagi, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang saya kasihi dalam Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang saya kasihi, firman Tuhan kita pada hari Sabtu tanggal 19 Juli 2025 diambil dari Galatia 5 ayat 7. Beginilah firman Tuhan. Kamu dahulu berlomba dengan baik. Siapakah yang telah menghalang-halangi kamu sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi? Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, ada seorang pelari yang sedang berlomba dalam lomba maraton. Ia sudah berlatih keras melalui lomba dengan penuh semangat dan memimpin di depan. Tapi di tengah jalan ada seorang yang berdiri di persimpangan dan berteriak, "Jalan pintas lewat sini, lebih cepat sampai." Tanpa berpikir panjang, pelari itu mengikuti arahan orang asing itu. Ternyata jalan itu bukan ke garis akhir, melainkan buntu. Ia kehilangan waktu, tenaga, dan posisinya dalam perlombaan. Inilah yang sedang terjadi pada jemaat Galatia. Mereka mulai kehidupan iman mereka dengan benar, dengan percaya kepada Injil kasih karunia melalui Yesus Kristus. Tetapi di tengah jalan muncul para pengajar palsu yang berkata, "Percaya saja tidak cukup, kamu juga harus disunat dan menaati hukum Taurat agar diselamatkan." Saudara yang terkasih, setelah Paulus pergi dari Galatia, datang sekelompok pengajar palsu yang mengajarkan bahwa untuk diselamatkan, orang percaya juga harus menaati hukum Musa, termasuk sunat, sehingga mereka merusak kepercayaan jemaat kepada Injil yang diajarkan oleh Paulus. Oleh karena itu, Paulus menulis surat kepada jemaat Galatia dengan hati yang sedih dan penuh keprihatinan. Dikatakan Paulus, "Kamu dahulu berlomba dengan baik." Paulus menggunakan metafora perlombaan untuk menggambarkan kehidupan iman jemaat Galatia. Mereka sebelumnya hidup dalam ketaatan dan iman kepada Injil yang benar. Namun dalam perjalanan itu, Paulus menyoroti adanya pihak luar yang mengganggu, menghalang-halangi perjalanan iman mereka dan mengganggu jalannya perlombaan, seperti menjegal atau menyimpangkan arah. Sehingga jemaat Galatia tidak menuruti kebenaran lagi, yaitu keselamatan oleh anugerah melalui iman, bukan oleh hukum Taurat. Jemaat Galatia mulai meninggalkan kebenaran Injil karena terpengaruh ajaran bahwa mereka harus menaati hukum Taurat untuk diselamatkan. Paulus menegaskan bahwa keselamatan adalah oleh anugerah melalui iman, bukan oleh perbuatan hukum. Menyadarkan jemaat bahwa mereka sedang disesatkan dan perlu kembali kepada Injil yang sejati. Saudara yang terkasih, kita pun seperti pelari dalam perlombaan iman. Kadang kita mulai dengan semangat yang rajin dan kita pun rajin berdoa, membaca firman,
melayani. Tapi di tengah jalan, kita bisa tergoda untuk mengandalkan kekuatan sendiri atau mendengar suara-suara dunia yang mengatakan, "Percaya saja tidak cukup. Kamu harus sempurna dulu, baru Tuhan terima kamu." Lalu kata-kata yang mengatakan, "Lihat, orang lain lebih berhasil. Kamu harus berusaha lebih keras agar Tuhan senang padamu." Lalu kata-kata yang lain, "Ikuti saja tren dunia. Yang penting kamu bahagia." Tapi Tuhan mengingatkan kita pada firman Tuhan kita pada saat ini. Tetaplah dalam jalur Injil. Jangan biarkan siapapun menjauhkan kita dari kasih karunia Kristus. Kita bisa mulai dengan baik, tapi tetap bisa tergelincir jika tidak waspada terhadap ajaran yang salah. Iman Kristen bukan hanya soal memulai, tapi soal terus setia sampai akhir. Waspadai pengaruh luar yang bisa menjauhkan kita dari kebenaran Injil, baik berupa ajaran, budaya, atau tekanan sosial. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kadang kami mulai dengan semangat dalam mengikuti Engkau, tapi di tengah jalan kami bisa terpengaruh suara-suara lain. Tolonglah kami untuk tetap setia, berlari dalam jalan-Mu, dan tidak membiarkan siapapun menghalangi kami dari kebenaran-Mu. Amin.